Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Rizka Delvia Wahid. Video kali ini kita akan bincang-bincang lagi mengenai beasiswa Turkiye Bucharest Scholarship atau beasiswa YTB. Dan kita akan mengambil satu topik penting dari bagian seksi berkas, yaitu mengenai penulisan LOI atau Letter of Intent. LOI itu apa? LOI itu merupakan singkatan dari Letter of Intent. Letter of Intent itu adalah pernyataan yang bersifat informatif tentang maksud, tujuan, dan alasan kita. Dan ini konteksnya adalah mengenai pendidikan kita di Turki nantinya. Nah, di tahun 2019 dan tahun 2020, kebetulan LOI yang diminta oleh YTB itu memiliki topik yang sama. Oleh karena itu, aku ingin membagikan pengalaman aku kepada teman-teman bagaimana cara aku menulis LOI dulu dan tips dan trik mengenai penulisan LOI ini. Topiknya itu apa aja sih? Topiknya itu karena yang untuk S1 itu tahun 2019 sama tahun 2020 itu sama. Yang S2 itu juga sama, cuman kalau S2 nanti ada diminta lagi mini proposal. Jadi kalau misalnya untuk S1 kita cuma diminta LOI, sedangkan yang S2 itu diminta mini proposal. Sebelum kita bahas ke topiknya itu, ada sedikit peraturan, yaitu maksimal ditulis dalam 3000 artikel. 3000 artikel seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya itu, yaitu huruf itu dihitung satu artikel, tanda baca dihitung satu artikel, spasi dihitung satu artikel. Jadi bukan dihitung per kata, tapi per artikel. Oke, langsung aja ya kita masuk ke topiknya. Topiknya yang pertama itu adalah mengenai latar belakang kita, baik dari segi akademik maupun dari kegiatan sosial yang berhubungan dengan pendidikan yang akan kita pilih nantinya. Maksudnya itu adalah seperti alasan kita milih jurusan ini, tapi dibungkus dari pengalaman-pengalaman kita, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Misal teman-teman mau milih jurusan A, itu harus sesuai dengan pengalaman yang udah teman-teman punya. Kita bilanglah misal teman-teman mau milih jurusan yang paling diminati, misalnya jurusan kedokteran. Teman-teman menjelaskan alasan kenapa milih kedokteran itu bukan hanya sekedar ya aku suka kedokteran, aku suka jurusan ini, aku suka jurusan itu, enggak. Kita menjelaskannya itu sesuai dengan latar belakang yang udah kita miliki. Yang pertama misalnya yang paling simple, kalau kedokteran otomatis harus biasanya kalau kita ya SMA itu kan ada ada pembagian jurusan dulu kita. Misalnya waktu SMA-nya itu jurusan IPA, itu udah linear gitu. Kemudian kegiatan akademiknya, misalnya teman-teman sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang menjurus gitu ke jurusan itu. Misalnya kalau kedokteran olimpiade biologi kah, atau esai-esai tentang kesehatan, atau kegiatan-kegiatan sosial volunteer itu juga bisa. Terus kalau misalnya banyak teman-teman yang nanya kalau misalnya jurusan aku di SMA sama yang akan aku pilih itu berbeda. Di sini aku nggak bisa menjamin ya, cuman saran dari aku adalah berbanyakilah, kan nggak sekedar akademik yang diminta, ada juga kegiatan sosial. Itu bisa dikuatkan, bisa ditutupi dari kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian kalau yang mau lanjut S2 pun pilih jurusan yang sesuai dengan S1-nya. Misal pas S1 itu jurusan ekonomi, terus mau pindah ke jurusan misalnya jurusan farmasi itu kan kayak nggak linear. Jadi usahakan yang linear dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang udah teman-teman miliki. Kalau LOI aku dulu, aku bilang yang pertama itu mengenai background akademik aku, mengenai pendidikan aku. Jadi aku bilang karena memang pas SMA itu kan aku IPA, jadi jurusan aku pun fisika kan itu nyambung. Terus aku kuatin lagi dengan aku bilang situ mengenai kegiatan aku di luar sekolah, misalnya ikut event-event lomba gitu, lomba-lomba olimpiade fisika. Terus aku juga bilang pencapaian aku di bidang itu. Jadi kita ungkapin alasan, nggak cuma sekedar kita bilang ya saya suka jurusan itu, enggak. Tapi kita ungkapinnya dari pengalaman-pengalaman kita, dari hal-hal yang udah kita raih yang menjadikan kita memilih jurusan itu. Topik kedua yang diminta itu adalah kita diminta untuk mengutarakan alasan kita memilih Turki sebagai tempat pendidikan lanjutan kita. Di sini
kita bisa memuji Turki tapi tidak terlalu berlebihan. Tidak terlalu berlebihan dalam artian memang suatu hal yang ada datanya dan berdampak bagi jurusan kita, berdampak bagi kita. Dulu aku memulai dengan Turki itu memiliki banyak budaya, ditandai dengan adanya kan Turki itu di dua benua gitu. Jadi aku bilang kalau misalnya Indonesia pun kan kita juga punya banyak budaya, dan aku meyakini bahwasanya itu bukan suatu hal yang sulit untuk aku untuk beradaptasi di sana. Terus yang kedua aku juga bilang mengenai pendidikan di sana, fasilitas pendidikan di sana. Terus aku juga di ujungnya itu aku bilang karena hal-hal yang dimiliki oleh Turki, potensi-potensi yang dimiliki oleh Turki, aku bilang aku meyakini bahwasanya aku meyakini bahwa aku akan mendapatkan pendidikan terbaik di sana gitu. Aku bilang, jadi kayak setidaknya aku setelah muji, terus setelah aku bilang mengenai pendidikan Turki, terus apa sih dampaknya untuk aku, jadi aku bilang aku percaya bahwa itu akan membawa dampak baik untuk pendidikan aku selanjutnya gitu kan. Terus yang ketiga, mereka minta mengenai future plan kita, mengenai perencanaan kita ke depannya, dan usahakan di sini adalah yang berdampak untuk yang pertama itu adalah negara kita sendiri, dan yang kedua itu adalah Turki. Jadi jangan hanya kita memikirkan dampaknya misalnya hanya untuk kita, itu jangan. Kita tunjukkan bahwa dampaknya ini adalah untuk orang luas dan berdampak pula untuk Turki, sehingga mereka itu kasih beasiswa kita tuh nggak cuma-cuma gitu, mereka itu juga mendapatkan feedback dari kita. Kalau dulu itu aku ngambil salah satu permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar aku. Jadi itu kita bisa loh kan perencanaan ke depan itu semacam jadikanlah itu solusi gitu. Perencanaan kita itu adalah solusi di permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi aku bilang mengenai sumber daya manusia yang fokus ke bidang fisika. Jadi kalau misalnya lingkungan aku itu orang-orang yang fokus ke bidang fisika itu sedikit. Bisa kita bilang lah guru itu nggak banyak yang orang fokus ke fisika. Jadi aku ngambil masalah lingkungan aku. Memang tuh mungkin suatu hal yang simple, tapi itu suatu hal yang real terjadi. Suatu hal yang real terjadi dan kita mau perencanaan kita itu adalah solusi gitu untuk masalah itu. Dan aku juga sebutin bahwasanya aku memang fokus ke bidang pendidikan gitu. Jadi dulu itu aku memilih sebenarnya pendidikan fisika, cuma di Turki itu nggak banyak yang memberikan jurusan pendidikan fisika, sehingga aku memilih jurusan fisika. Tapi memang keinginan aku itu adalah memperbaiki pendidikan yang ada di negara kita. Tapi aku memulai dari hal yang kecil dulu, dan di akhirnya aku baru bilang gitu, kayak karena memang pendidikan aku itu pingin seluruh bidang yang ada, seluruh bidang-bidang pelajaran di Indonesia, seluruh bidang-bidang ilmu itu di Indonesia itu setara gitu, nggak satu lebih tinggi, setara. Jadi seluruh anak-anak di Indonesia, seluruh anak-anak di dunia itu bisa menikmati nikmatnya pendidikan gitu, nggak kita tuh nggak selamanya akan tertinggal di negara-negara barat itu, enggak. Jadi aku menekankan memang di situ di bidang fisika dan di bidang pendidikan. Nah, kalau dari aku itu aja. Terus ini kan 3 gitu topiknya. Itu nggak dipisah-pisah ya pertanyaannya. Itu satu, dan kita harus menuangkan ketiga-tiganya itu dalam satu bagian yang diberikan oleh HTB. Jadi kita ngetik, kita bukan upload, oke? Kita bukan upload. Kita ngetik dan maksimal itu adalah 3000 artikel. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tips and tricks dalam menulis LOI. Yang pertama itu adalah pahami dengan baik topik yang disyaratkan atau menjadi bahan ulasan yang diminta oleh pihak beasiswa. Jadi tahun 2019-2020 itu kan seperti yang udah aku utarakan tadi, 3 hal penting yang aku utarakan tadi. Mana tahu di tahun 2021 itu mereka minta hal lain yang nggak ada di tahun 2020 tahun 2021. Jadi teman-teman harus hati-hati apa yang diminta sama mereka. Biasanya sih mengenai alasan kita, tujuan, dan future plan kita yang seperti tadi kita bahas. Yang kedua itu adalah dari topik-topik yang diminta itu buat dulu kerangka-kerangkanya. Jadi nanti poin-poin yang akan kita sampaikan itu dia udah kita sistemasikan. Kemudian dari kerangka-kerangka itu kembangkan dari ide-ide teman-teman.
Jadi gunanya ini adalah kalau misalnya kita udah buat kerangka-kerangka, gunanya ini kita udah apa ya, jadinya yang udah kita tulis tuh nggak bertele-tele gitu dan singkat, padat, jelas. Aku dulu nulis LOA itu singkat, jadi nggak terlalu padat, tapi itu udah mewakili seluruh ide-ide kita gitu. Karena kan yang periksa itu satu orang, dia periksa ribuan orang, jadi buatlah semenarik mungkin yang membuat mereka itu mau baca sampai selesai dan meyakinkan mereka. Yang ketiga tadi kita kan udah bahas singkat, jelas, padat. Oleh karena itu kuantitas itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang paling penting itu adalah kualitas dan menarikkan buat yang menarik. Yang paling penting itu adalah bagian awalnya itu harus menarik, karena yang tadi aku udah bilang juga, reviewer dia akan memeriksa ribuan dari aplikan, orang-orang yang nulis esai. Dan kalau misalnya awalnya nggak menarik, itu bakal langsung buat yang review itu mungkin akan nge-skip langsung ke yang lain, nggak bakal baca sampai habis. Yang kalau saran dari aku ya, misalnya dari topik-topik itu biasanya ada yang menjelaskan data diri lagi. Kita boleh sih perkenalan diri, misal nama gitu, tapi jangan sampai detail kali, jangan nama, terus tanggal lahir, terus anak dari berapa bersaudara, karena kita kan udah ngisi tuh data diri kita di bagian di bagian sebelumnya, di bagian data personal. Oleh karena itu kalau misalnya mau perkenalan diri ya sekedar nama atau pendidikan, selesai gitu kan. Tapi kalau aku nggak perkenalan diri, jadi aku langsung ke topiknya langsung. Kalau aku dulu langsung ke topik, dan ini kembali ke teman-teman, karena ada beberapa UARDI pun nulis perkenalan tapi singkat, nggak selengkap yang di personal information. Kemudian yang keempat itu adalah mengenai bahasa. Jadi mengenai bahasa apa sih yang akan kita tulis untuk LOI. Jadi ada keterangan ya yang masuk juga sering pertanyaan ke aku, Kak, di sini ditulis kita bisa nulis dalam bahasa kita sendiri, bukan? Tapi ingat, yang review itu bukan orang Indonesia, ya review itu adalah orang Turki. Dan minimal lah kita bilang kalau misalnya kita nggak nulis dalam bahasa Turki, karena kan biasanya pada umumnya kita belum tahu bahasa Turki. Minimal dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang teman tahu, yaitu bahasa internasional, bahkan juga dalam bahasa Arab. Karena kalau misalnya nanti teman-teman nulis dalam bahasa Turki, itu nanti pas wawancara bisa jadi teman-teman diwawancari dalam bahasa Turki. Itu tandanya bahwa teman-teman udah tahu bahasa Turki. Jadi tulislah dengan bahasa internasional yang teman-teman tahu. Aku dulu nulis dalam bahasa Inggris, karena kalau dibilang bahasa Arab pun aku nggak terlalu paham, bahasa Turki pun sama sekali aku nggak tahu. Aku nulis bahasa Inggris, dan karena juga kemampuan bahasa Inggris aku nggak tinggi-tinggi kali, jadi dulu aku nulis dalam bahasa Indonesia, terus aku translate, terus aku diskusiin ke guru-guru aku dalam bahasa Inggris. Jadi aku dulu pertama aku diskusiin ke guru aku yang di sekolah, terus aku juga diskusiin ke guru aku yang di les private. Dulu aku private di salah satu les private yang di Aceh, namanya Alganador. Jadi aku ingat kali itu sama Bang Amil, itu sore-sore sampai beliau memang kayak bacain, terus baca LOI aku, dan memang banyak kesalahan di sana gitu, dalam segi gramatikal, dalam segi aturan bahasa Inggris lain. Misalnya kayak kadang beliau pun nggak paham kadang apa yang aku tulis itu, karena mungkin ada kesalahan dari pemilihan diksi. Jadi memang sangat perlu gitu diskusi sama orang-orang yang lebih paham. Gak cuma dari bahasa ya, itu juga bisa dari segi isi. Jadi kalau bisa teman-teman punya kenalan-kenalan gitu. Biasanya kalau misalnya yang guru-guru tuh mereka udah berpengalaman, jadi selain mereka ngoreksi bahasa, mungkin mereka juga bisa menambahkan konten-konten lagi sehingga bisa menjadikan LOI kita itu lebih berkualitas. Kelima itu adalah kalimat-kalimat yang akan teman-teman utarakan itu disusun secara sistematis dan rapi. Jadi seluruh ide-ide yang akan teman-teman tuliskan itu dia saling mendukung dan saling menguatkan, dia tidak bertolak belakang. Nah, dari aku cuma itu aja. Kita udah membahas mengenai LOI itu apa, terus topik-topik yang udah keluar di tahun-tahun sebelumnya, dan tips and tricks. Aku berharap video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung DM ke Instagram aku di @rizkadelvia318.
Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.